Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadiri wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali senantiasa memulai aktivitas kita dengan memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini kita lakukan ketika kita semenjak terbangun dari tidur kita. Kita mulai dengan ungkapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan begitulah seorang hamba. Kita hendaknya dalam setiap aktivitas kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika memulai maupun ketika selesai melaksanakan aktivitas kita. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, beserta seluruh generasi-generasi daripada umat ini yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian, pada kesempatan di subuh hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama untuk mempelajari dan mentadabburi salah satu surah di dalam Al-Quran yang insyaallah kita semua sudah menghafalnya, yaitu surah yang ke-113. Surah sebelum surah yang terakhir, yaitu surah Al-Falaq. Ya, kita bacakan ayatnya dan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila ia telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan
para wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan nafasnya pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki ketika ia dengki. Nah, di sini ada 5 ayat ya. Jemaah sekalian, sekalipun ini yang kita sudah hafal, mungkin sudah lama kita hafal jemaah sekalian, tapi kalau kita tidak berusaha untuk memahami dengan baik makna daripada surah ini, ya, kita sebenarnya merasa rugi ya, karena kita sudah lama menghafalnya, sering kita baca dalam salat kita, tapi belum memahami apa makna yang terkandung di dalam surah Al-Falaq ini. Dan sebelumnya juga kalau tidak salah saya pernah bahas juga di sini surah An-Nas ya. Ya. Nah, sebenarnya dua surah ini adalah dua surah yang pembahasannya sebenarnya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya bersamaan. Ya, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Baik jemaah sekalian, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ungkapan perintah. Qul. Ya. Qul artinya adalah katakanlah. Sekalipun perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca terjemahnya itu kadang ada dalam Qur'annya itu qul, katakan wahai Muhammad. Ya, katakan wahai Muhammad. Tapi ayat ini tidak bersifat khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata perintah dalam ayat ini qul itu adalah perintah untuk Nabi dan seluruh umatnya. Karena hukum asal dalam syariat kita jemaah sekalian, baik berkaitan dengan perintah atau larangan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya itu berlaku juga untuk seluruh umatnya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya syariat ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita mengatakan bahwasanya berarti syariat ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum asalnya seluruh syariat ini berlaku untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperkuat dengan riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ketika disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah enggan untuk memasukkan dua surah Al-Falaq dengan An-Nas itu ke dalam bagian dalam Al-Qur'an. Ya. Dan boleh mengatakan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita hanya untuk berlindung kepada Allah. Jadi pada awalnya Abdullah bin Mas'ud ini mengira bahwasanya dua surah ini hanya sebagai bagian daripada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Uqbah bin Amir mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada saya dua surah ini, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan kepada saya untuk mengucapkan dua surah ini. Maka Rasulullah mengajarkan kepada saya untuk mengucapkannya, maka saya pun mengucapkannya, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, baru setelah itu ya para sahabat sepakat bahwasanya dua surah ini merupakan bagian daripada surah-surah di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Dan yang menunjukkan tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada sahabat Uqbah bin Amir untuk dibaca di dalam salat. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Bacalah kedua surat ini dalam salatmu, karena sungguhnya engkau tidak membaca satu surah dalam salat itu melebihi atau yang semisal dengan dua surah tersebut, Al-Falaq dengan An-Nas." Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sendiri pernah membaca dua surah ini dalam salat subuh, dalam salat subuh. Nah, kalau dibaca dalam salat
setelah baca surah Al-Fatihah, maka itu sudah dipastikan bahwasanya itu bagian daripada Al-Qur'an. Ya, sehingga setelah itu para sahabat pun sepakat bahwasanya dua surah ini adalah bagian daripada surah Al-Qur'an. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diucapkan. Jadi sebelumnya beliau ketahui bahwasanya surah ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya masuk dari kategori surah Makkiyah. Ya, ini diturunkan di Mekah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Allah memerintahkan untuk meminta perlindungan. A'udzu birabbil falak. Ya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tuhannya waktu subuh. Ya, kan al-falak ini kan diterjemahkan dengan waktu subuh. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menyebut dalam ta'awuz ini berlindung dengan Tuhannya waktu subuh. Nah, sekalipun kata-kata al-falak dalam bahasa Arab itu atau dalam tafsiran para ulama kita ada yang menafsirkan bahwasanya al-falak itu adalah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan ada ulama yang menafsirkan bahwasanya al-falak itu baitun fi jahannam alaihi qita idza futiha saha minhu jami'u ahlin nar. Al-falak itu adalah sebuah bangunan atau rumah dalam neraka jahanam yang di atasnya ada penutupnya. Kalau dibuka penutupnya itu, maka seluruh penduduk neraka akan berteriak saking panasnya. Nah, disebutkan dalam doanya juga oleh beliau. Ada juga mengatakan bahwasanya jubbun fi qa'ri jahannam idza futihat sahat minhun nar min syiddati harriha. Ya. Ada juga menafsirkan bahwasanya al-falak itu adalah sebuah lubang di dasar neraka jahanam yang kalau dibuka penutupnya, maka neraka sendiri berteriak saking panasnya. Jadi bukan penduduk neraka yang berteriak, neraka sendiri yang sudah panas begitu, tapi ketika dibuka itu dikatakan neraka sendiri berteriak saking panasnya, yang keluar saking panasnya hawa yang keluar dari dasar neraka jahanam tersebut. Nah, ini sebagian tafsir, tapi Imam Ibnu Katsir sendiri memperkuat tafsiran yang mengatakan bahwasanya al-falak itu maknanya adalah waktu subuh. Ya, tapi memang ada tafsir dari ulama-ulama ya yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan namanya kepada waktu subuh ini. Nah, berarti kan di sini menunjukkan ada keistimewaan dari waktu subuh tersebut. Ya. Dalam ayat lain juga Allah berfirman falikul isbah. Falikul isbah di sini artinya adalah yang membelah waktu subuh. Jadi kata-kata falak itu juga bisa bermakna membelah. Karena dalam ayat lain Allah berfirman falikul hab atau faliku al-hab, Allah yang membelah biji-bijian ketika hendak menumbuhkan bijian tersebut menjadi sebuah tanaman. Ya. Kenapa dikatakan waktu subuh dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu waktu subuh itulah pergantian antara malam dengan siang. Waktu fajar, ya. Waktu fajar itu ketika masuk waktu subuh. Nah, disitulah kita mulai melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena disitulah proses pergantian dari malam ke siang harinya. Ya. Apa yang bisa kita petik dari waktu subuh ini, ya? Nah, waktu subuh ketika dia merupakan proses pergantian dari gelap ke terang.
ya, dari gelap ke terang. Maka di sini sebagian ulama mengatakan tadaburnya di sini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa. Ketika seorang hamba berada dalam kondisi kesedihan, gundah gulana, bahkan ketakutan dalam hidupnya, untuk menghilangkan semua itu, maka seharusnya hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghilangkan kegelapan dalam hidup kita ini, harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya. Waktu malam dan waktu siang. Ya. Yang menguasai seluruh kondisi kita. Baik ketika kita dalam kondisi sedih, cemas, khawatir, ketakutan, maka hanya Allah yang bisa menggantikan semua itu dengan perasaan tentram, keamanan ya dalam hidup kita. Nah, makanya sini disebutkan birabbil, kita kembali beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata-kata isti'adzah atau ta'awudz dalam bahasa Arab itu artinya adalah kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Ya, berbagai macam keburukan. Dan unsur yang memperkuat dalam hati kita atau kondisi kita ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena dalam hati kita ada rasa takut. Ya. Rasa takut dari berbagai macam yang bisa menimpa diri kita, yang membuat kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang bisa menenangkan jiwa kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, rasa takut yang ada dalam hati kita dalam kondisi bagaimanapun, kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itu susah untuk dihintip, susah untuk diatasi. Ya, susah untuk diatasi. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat yakin bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi diri kita dari berbagai macam keburukan. Ya, dari berbagai macam keburukan. Inilah komponen daripada ta'awuz itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat yakin bahwasanya hanya Allah yang bisa menghindarkan diri kita dari keburukan. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah Dia ciptakan. Maksudnya dari keburukan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan bahwasanya Allah yang menguasai waktu subuh itu, kita meminta perlindungan kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya dari apa kita berlindung. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang pertama adalah berlindung dari keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perlindungan bersifat umum. Ya. Kalau dikatakan makhluk Allah berarti mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan jin, binatang, ya, dari bala bencana, ya, ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam penyakit, bahkan dari keburukan diri sendiri. Ya, dari keburukan diri sendiri. Nah, ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang kadang mendatangkan keburukan bagi diri seorang hamba, baik yang langsung nampak kelihatan maupun yang tersembunyi. Ya, sebentar kita lihat ya, yang mana yang nampak, mana yang tersembunyi. Kemudian jadi hal ini kalau kita berlindung kepada Allah itu dari seluruh makhluknya, berarti kan kita di sini butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Dari manusia itu tidak bisa menjaga dirinya 24 jam dari yang namanya keburukan-keburukan. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Kemudian di ayat yang ketiga, nah di sini kita berlindung dari yang kedua. Min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan dari keburukan waktu malam ketika dia gelap gelita. Ya. Ghasiq itu disebut dengan malam. Ya. Ada mengatakan bahwasanya ghasiq itu apa saja yang datang di waktu malam. Disebut dengan ghasiq. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk berlindung dari waktu malam? Ya. Sebenarnya bukan waktu malamnya yang jahat. Ya kan kita semua pasti melewati waktu malam, ya, dan itu waktu yang berkebalikan dengan siang hari. Tapi maksudnya di sini adalah kita berlindung dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu malam. Karena keburukan, kemaksiatan, tindak kriminal itu lebih tinggi terjadinya di waktu malam daripada di waktu siang. Jadi kebanyakan orang itu, ya, maka manusia pun ini kebanyakan melakukan tindak kejahatan di waktu malam. Ya, kenapa? Karena memang tersembunyi, istilahnya lebih tersembunyi daripada waktu siang. Ya, saya katakan di sini, ya, karena waktu malam itu di dalamnya kejahatan tersembunyi. Ya, kemudian begitu juga dengan berbagai macam kemaksiatan dilakukan oleh manusia juga tersembunyi. Begitu juga Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis bahwasanya di waktu malam itu para syaitan itu berkeliaran. Karena ada hadis Rasul mengatakan kalau sudah masuk waktu maghrib, maka jangan biarkan anak-anak kalian berkeliaran di luar. Ya, suruhlah mereka masuk ke dalam rumah karena sesungguhnya di waktu maghrib itulah, ya, para syaitan sudah mulai berkeliaran. Ya, berkeliaran untuk apa? Ya, untuk menggoda dan mengganggu manusia. Kemudian di waktu malam juga ini rasa takut dari manusia itu sering muncul dibandingkan dengan waktu siang. Banyak orang yang di waktu malamnya itu selalu merasa takut dibandingkan dengan siang. Bahkan ada penyakit juga seperti itu, ya. Setiap waktu masuk waktu malam sakit, ya. Kenapa? Karena terlalu tinggi rasa takutnya ketika datang waktu malam. Nah, ini mempengaruhi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan di waktu malam itu. Jadi kalau kita istilahnya mau mengistilahkan itu, malam itu adalah simbol kegelapan, ya, simbol kegelapan. Dan banyak yang melakukan hal-hal yang negatif di waktu malam tersebut. Karena memang seolah-olah waktu malam itu di situ dipergunakan oleh syaitan ini untuk memaksimalkan godaannya terhadap manusia. Kemudian di ayat yang keempat, nah ini yang ketiga, ya, yang kita berlindung darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para tukang sihir yang meniupkan atau yang meniup buhul-buhul. Nafasat dalam bahasa Arab itu adalah wanita-wanita yang meniupkan atau meniup buhul-buhul. Makanya sebagian terjemah itu mengatakan nafasat itu adalah para wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan
meniupkan hembusannya itu kepada buhul-buhul. Soalnya kalau kita mencermati jemaah sekalian dan kembali kepada asbabun nuzul daripada surah ini, ada sedikit kontra sebenarnya. Tapi di balik kontra itu ada hikmah. Nah, kalau kita baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu pernah terkena sihir. Pernah terkena sihir. Sekalipun tidak sedikit orang yang berusaha untuk mengingkari bahwasanya Rasul itu pernah terkena sihir. Karena mereka mengatakan nih kalau Rasul kena sihir, pada beliau seorang nabi. Tapi kita mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu bukan hadis yang kita harus bisa tolak ya. Karena ulama sepakat hadis Sahih Bukhari Muslim itu adalah hadis yang valid. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sekalipun beliau adalah seorang nabi yang kita sangat muliakan, tapi sisi kemanusiaannya tidak bisa hilang. Ya, sisi kemanusiaan beliau tidak hilang. Jadi riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang disebut dengan Lubaid bin A'sam. Ya. Ini juga banyak dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dengan banyak riwayat. Beliau mengatakan bahwasanya jadi pernah orang-orang Yahudi itu selalu mendatangi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang kali mendatangi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu minta barang-barang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata lama-lama pembantu ini karena selalu didatangi akhirnya luluh juga. Dan pembantu ini mengambil sisir dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjatuhan ketika disisir. Jadi sisir dan rambutnya yang jatuh ketika disisir. Kan boleh menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi rambut yang jatuh itu diambil. Nah, jadi sisirnya inilah dan rambutnya inilah yang dibawa oleh orang-orang Yahudi ini untuk dijadikan sebagai buhul sihir. Akhirnya Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat itu bahwasanya beliau tiba-tiba sakit. Beliau tiba-tiba sakit dan sakitnya itu lama, ada sekitar 6 bulan. Bayangkan Pak, 6 bulan. Dan dikatakan dalam itu bahwasanya di antara pengaruh sihir itu bahwasanya Rasulullah SAW seolah-olah merasa bahwasanya beliau mendatangi istri-istrinya, mencampur istrinya, padahal beliau tidak melakukan apa-apa. Dan menurut orang Arab ini adalah sihir tingkatan tinggi, ya, sihir tingkatan tinggi. Akhirnya setelah 6 bulan terlewatkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat. Jadi seolah Rasulullah bermimpi, tapi dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Satu duduk di dekat kepala beliau, satu duduk di dekat kaki beliau. Maka salah satu di antara kalian mengatakan, kenapa Muhammad ini begini seperti ini? Ya, maka salah satu mengatakan matbub, dia telah disihir. Maka dikatakan siapa telah menyihirnya? Yang satu mengatakan dia telah disihir oleh Lubaid bin A'sam dari orang Yahudi. Kemudian ternyata diungkap juga di situ dengan apa Muhammad ini disihir. Dibongkarlah oleh malaikat itu bahwasanya beliau ini disihir melalui media sisirnya dan rambutnya yang jatuh ketika disisir. Lalu ditanya di mana diletakkan buhul itu? Maka dijawab juga bahwasanya buhul itu dibungkus dengan mayang kurma. Mayang kurma itu yang membungkus bunga kurma itu ya.
Nah, itu diambil untuk membungkus sisir dan rambut itu, kemudian diletakkan di bawah sebuah batu di dasar sebuah sumur dari Bani Zuraik, ya. Di buhulnya itu diletakkan di bawah batu. Nah, maka Rasulullah SAW ketika mengetahui buhul itu, maka beliau mengutus 3 orang sahabat. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi sumur itu. Maka mereka menguras air sumur itu, kemudian mengangkat sebuah batu besar dan mengeluarkan dari bawah batu itu buhulnya. Ya, setelah didatangkan kepada Rasulullah SAW, ternyata betul buhulnya itu adalah sisir beliau, kemudian ada rambutnya diikat dan jumlahnya itu ganjil, kemudian setiap ikatan itu ada jarum yang ditusukkan, setiap buhul itu, ikatan buhul itu, ya. Maka dari sini disebutkan bahwasanya semalaikat ini malaikat membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, ya. Saya membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, dan setiap dibacakan satu ayat terbuka buhul itu sampai habis semua terbuka. Lalu Rasulullah SAW ketika selesai terbuka semua buhul itu, beliau langsung berdiri seperti orang yang baru lepas dari sebuah ikatan, ya, langsung berdiri. Barulah malaikat itu kembali meruqyah beliau, ya. Bismillahi arqika min kulli syai'i yu'dzik wa min kulli hasadin wa ainin Allahu yashfik. Ya, dengan nama Allah saya meruqyah engkau, mendoakan engkau dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari segala sifat kedengkian dan sifat ain. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Jadi Rasulullah SAW ketika itu baru sembuh. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di dalam sebab turunnya atau sebab disihirnya Rasulullah SAW itu disebutkan bahwasanya laki-laki yang menyihir beliau. Lubaid bin Asam itu laki-laki, tidak orang Yahudi. Tapi ayat ini menyebutkan bahwasanya perempuan tukang sihir. Mereka kan ada kontra, ya. Ya, peristiwanya itu laki-laki yang menyihir, tapi ayatnya yang turun itu adalah perempuan-perempuan. Ya, kenapa seperti itu? Ya, kontra seperti itu. Nah, tapi di balik kontra seperti ini, sebenarnya kalau kita mau mentadabburinya, ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwasanya yang menjadi tukang sihir itu bukan hanya laki-laki. Bukan hanya laki-laki, bahkan justru banyak perempuan yang menjadi tukang sihir. Dan bahkan kadang sihirnya perempuan itu lebih kuat daripada sihirnya laki-laki. Kenapa jemaah sekalian? Karena memang ini mohon maaf nih, ya. Ya, sifatnya wanita itu kan dia uh, karena dia sering mengandalkan perasaan bukan logika, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi oleh setan. Ketika dia membuka dirinya, itu lebih cepat masuk setan itu. Jadi kalau tukang sihir perempuan itu cepat connect-nya dengan setan, ya, sehingga setan itu sangat mudah untuk menjadikan para tukang sihir wanita ini untuk bekerja sama dibandingkan dengan laki-laki. Makanya dalam ayat itu disebutkan nafasat, para wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan nafasnya pada buhul-buhul. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwasanya sihir itu betul ada, ya, sihir itu betul ada. Dan kita yakin itu bahwasanya sihir ada, tapi bukan berarti kita boleh melakukan sihir kan seperti itu, ya. Tapi ini untuk mewanti-wanti kita bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang harus kita berhati-hati darinya. Dan orang yang melakukan sihir itu bisa terjadi kalau mereka bersekutu dengan syaitan. Dan syaitan itu mau bersekutu dengan manusia, dengan para dukun, para tukang sihir itu, kalau mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
Ya, ini banyak ditemukan ya. Ada tukang sihir itu yang menanam lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam comberan. Ada yang menggunakan lembaran Al-Quran itu dibungkus dengan eh, apa namanya itu, pembalut wanita, bekas pembalut wanita. Nah, itu media mereka ya, sebagai tumbalnya itu supaya syaitan itu mau bekerja, ya mau bekerja. Jadi semakin berat apa yang diingin kalau tukang sihir itu, maka semakin berat juga timbalnya. Tumbal yang paling berat itu jemaah sekalian adalah ketika tukang sihir itu mau mengorbankan akidahnya. Jadi ada tukang sihir mengorbankan keluarganya, ada anak-anaknya. Saya beberapa kali mendapatkan orang di ruqyah itu anak-anak jadi kurban, ya, demi untuk bekerja sama dengan setan, menyihir. Ya, dan yang paling tinggi dimasukkan itu kalau akidah yang dikurbankan. Ya, karena ujung-ujungnya kita bersekutu dengan setan itu, ya berarti kan setan itu mau mencari orang-orang yang bersamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan kenapa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari sihir dan para pelakunya. Yang terakhir, di ayat yang kelima adalah dari sampai itu syarri hasidin iza hasad. Keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Keburukan orang yang pendengki ketika dia sedang dengki. Ya, apa yang disebut dengan hasad jemaah sekalian? Hasad itu ada 3 tingkatannya. Ya, ada 3 tingkatannya. Ada orang hasad hanya semata-mata iri hati. Iri hati itu maksudnya dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Sampai di situ saja ya. Dan ini biasa dikatakan hampir semua orang memiliki ini. Kurang senang orang lain mendapatkan nikmat, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma masalahnya ada yang menampakkan dengan tindakannya, ada yang menyimpan dalam hatinya. Kalau menyimpan dalam hatinya maksudnya dia berusaha untuk menekan itu dan menghilangkan dari hatinya, itu sesuatu yang positif jemaah sekalian. Karena dia berusaha untuk melawan nafsunya itu untuk memiliki sifat tersebut. Dia berusaha untuk mengkikis. Dan itulah sifatnya orang yang beriman. Dia memiliki rasa hasad, tapi dia berusaha untuk menekannya. Beda dengan orang yang tidak beriman, dia akan melihara itu, sekalipun dia tidak tampakkan. Ini pertama. Tingkatan yang kedua, hasad itu dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya, dia sangat menginginkan, ya, berandai-andai mudah-mudahan nikmat itu hilang dari orang itu. Ini hasad tingkat 2. Nah, hasad yang tingkat tinggi, tingkat ketiga itu dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut, dan juga sekaligus menginginkan nikmat itu pindah ke dirinya. Nah, ini tingkat tinggi nih, Pak. Ya. Nah, ini kalau sudah sampai seperti ini luar biasa nih. Ini bisa mencelakai orang. Ya, karena dia akan berusaha dengan berbagai macam cara supaya apa yang didapatkan orang itu bisa berpindah kepada dirinya. Dan kita harus hati-hati juga sekalian, karena hasad ini adalah dosa yang paling pertama dilakukan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Ya. Dia hasad kepada Nabi Adam. Karena iblis sudah dikeluarkan dari surga, ternyata dia tidak puas sampai di situ. Dia juga menginginkan Nabi Adam itu keluar dari surga sama dengan dirinya, seperti itu. Kemudian di dunia ini dosa yang paling pertama dilakukan juga dan menyebabkan kematian juga karena ya hasad juga. Kabil dengan Habil kan. Kabil itu membunuh Habil karena apa? Karena dia iri. Karena Allah menetapkan bahwasanya saudarinya Kabil itu dinikahkan dengan Habil. Kabil tidak terima. Iri kan? Nah, masa saudari saya, kembar saya menikahkan dengan Habil, saya sendiri menikahinya. Akhirnya terjadi pembunuhan pertama di dunia ini gara-gara
gara-gara hasad ini. Nah, makanya Rasulullah mengatakan iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulul hatabu kama ta'kulun narul hatabah. Dia boleh mengatakan hati-hati kalian dengan hasad dengki itu. Karena sungguhnya dia akan memakan kebaikan-kebaikan itu sebagaimana api itu melahap kayu bakar. Bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan daripada diri seorang hamba, jemaah sekalian. Ya. Ini 5 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk berhati-hati dari berbagai macam keburukan disebutkan di dalam 5 ayat ini. Ada 4 tadi disebutkan. Kita berlindung darinya. Yang pertama dari keburukan seluruh makhluk. Yang kedua adalah berlindung dari keburukan yang terjadi di malam hari. Yang ketiga berlindung dari para tukang sihir dan sihirnya, dan yang keempat berlindung dari orang yang hasad dan kedengkiannya. Ya, ini yang terakhir jemaah sekalian, bahkan dikatakan bahwasanya hasad itu bisa menimbulkan penyakit ain. Penyakit ain jemaah sekalian, itu penyakit ain itu adalah penyakit yang tiba-tiba menimpa seseorang tanpa tahu apa sebabnya. Dibawa ke dokter juga tidak bisa terdeteksi. Ya, tapi tiba-tiba sakit. Diruqyah juga tidak ada jin. Nah, ternyata salah satunya adalah ada yang memandang orang itu dengan pandangan iri, dan irinya itu sangat tinggi jemaah sekalian. Itu bisa menimbulkan penyakit kepada orang yang dipandang itu. Jadi pun terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat pernah mandi dia buka bajunya, ya dia hanya pakai sarungan bawah ya. Tiba-tiba ada sahabat lain lewat, ya, dan sahabat yang lewat ini ternyata terbetik dalam hatinya, karena dia melihat sahabat ini sangat putih badannya, ya, seolah dia iri, wih putih sekali badanmu itu, tapi dia tidak menyebut nama Allah. Kita mengatakan masya Allah putihnya badanmu, dia mengatakan putih sekali badanmu itu, lewat saja begitu. Ya, tidak lama setelah itu, tiba-tiba orang yang sahabat yang mandi ini langsung jatuh sakit, tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Maka dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisinya. Maka Rasulullah mendatanginya. Rasulullah mengatakan, "Ada apa dengan kamu?" Dan Rasulullah tahu sahabat ini memang sangat putih orangnya. Nah, kita tahu Rasulullah tiba-tiba saya ini tidak bisa berdiri, sakit. Maka Rasulullah mengatakan, "Siapa yang terakhir kamu ketemu?" Maka disebutkanlah tadi itu, sahabat yang lewat itu. Ada sahabat yang lewat tadi, kemudian dia melihat saya dan mengatakan seperti ini tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan panggil itu ke sini. Dipanggil, Rasulullah suruh berwudu dan bekas wudunya itu ditampung. Dikumpulkan ya. Setelah dia berwudu, Rasulullah perintahkan untuk dimandikan kepada sahabat yang tadi sakit ini. Setelah dimandikan, dia langsung berdiri. Ya, kayak hilang itu penyakitnya. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi namanya penyakit ain. Sama juga sekalian, ada beberapa juga cerita kami pernah dengarkan, ada anak kecil yang lagi lucu-lucunya, mamanya itu bawa ke pasar, bayi. Dibawa ke pasar, banyak orang yang namanya bayi itu kan lucu Pak ya. Ya gemas gitu ya, gemas. Nah, tapi situ banyak orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji bayi itu. Pulang sakit, dan setelah itu meninggal. Apa kira-kira? Ya, itu adalah penyakit ain namanya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan jemaah sekalian, supaya tidak terjadi ain itu, maka hendaknya kita barengi itu pujian kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan masya Allah atau subhanallah, ya subhanallah, karena ini bisa mengikis ya dan meminimalisir namanya rasa hasad dalam hati kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seandainya kalian tahu bahwasanya sesungguhnya kebanyakan umat itu meninggal gara-gara ain. Bayangkan Pak, Rasulullah mengatakan sesungguhnya kebanyakan umat itu meninggal gara-gara
Ain. Tapi kan kita tidak tahu. Dan bahkan beliau mengatakan dalam hadis mengatakan seandainya ada sesuatu yang bisa melampaui takdir Allah, maka ainlah yang bisa melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya sifat hasad ini cuma sekalian. Ini karena sangat berbahaya, ya. Tapi tidak nampak, tidak bisa terdeteksi oleh alat apapun di permukaan bumi ini. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, karena demikian karena waktu kita terbatas, atau kalau mungkin ada hal-hal yang ditanyakan sebelum kita tutup, kami persilakan kepada jemaah. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Baik, silakan, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya, ya. Iya, iya. Tidak senang ya. Ya, insyaallah. Salam wabarakatuh. Jadi yang namanya sifat dengki itu sebenarnya tadi sebutkan bahwasanya hampir semua orang itu memiliki bibit kedengkian. Jadi katakan hampir semua orang itu memiliki sifat dengki. Artinya memang sudah ada bibitnya. Ya sudah ada bibit dalam jiwa seorang hamba. Bibit itu bisa dipicu oleh setan. Masih diperkuat oleh setan. Kemudian bisa juga dipicu oleh kondisi jiwa kita seperti yang disebutkan tadi itu. Ya, kondisi jiwa kita ketika sudah terlanjur benci kepada orang, seperti iblis kan benci kepada Adam. Ya. Makanya itu yang bisa menimbulkan hasad. Jadi, apa saja yang bisa membuat hati kita ini tidak senang dengan orang, dendam kepada orang, itu pasti bisa menimbulkan dan memperkuat rasa dengki itu dalam hati itu. Nah, dengki ini cuma sekalian kalau sudah dengki orang yang yang didengki itu ya, apapun dia lakukan itu pasti di mata orang pendengki itu selalu salah. Kan begitu ya? Ya, jadi sekalipun dia melakukan kebaikan dan seterusnya, pasti salah di matanya. Ya, pasti salah di matanya. Nah, itu bahaya dengki itu, Pak. Dengki itu sangat susah menerima kebenaran dari orang yang diirii seperti itu ya. Ya, jadi ini bahayanya. Jadi artinya dengki itu bisa menjadi penutup hidayah masuk ke dalam hatinya. Karena semua dilakukan orang yang diirii itu selalu salah di matanya. Waliyazubillah, Pak. Begitu itu. Allah Allah. Ya, siap. Kita hujan. Ya, silakan. Silakan, Prof. Masya Allah. Itu apalagi surah Al-Falaq itu kalau secara bahasa Arab artinya waktu fajar, waktu terbelah dari malam hingga pagi hingga siang. Ya. Pertanyaan sekarang, apakah betul itu proses guna-guna itu sihir waktu malam hari? Iya. Guna-guna sihir ya. Iya. Jadi memang kalau kita ambil akar katanya kata as-sihru dalam bahasa Arab itu identik dengan as-sahar, as-sahur. Sahur itu kan penghujung malam ya, mendekati subuh. Jadi mirip itu, as-sahur dengan as-sihru. Ya kenapa? Kenapa banyak para tukang sihir itu menjalankan sihirnya itu di waktu malam? Karena di waktu malam itulah kebanyakan manusia lalai, ketiduran.
tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari melewati tengah malam itu sampai ke waktu subuh, itu paling banyak mereka melancarkan melakukan sihirnya. Iya, jadi mereka mengirim sihir itu di waktu-waktu seperti itu supaya orang setan itu leluasa. Jadi kalau orang tidak berzikir sebelum tidur, itu kan tidak ada bentengnya. Ya, tidak ada tameng. Jadi biasanya kalau seperti itu perkuat zikir kita supaya ada yang membentengi kita sekalipun kita dalam kondisi tidur. Kalau tidak ada, maka di situ biasa ada celah masuk. Ya, jadikan kesempatan oleh tukang sihir itu untuk menyerang kita. Ya, Allah Allah. Dan terakhir mungkin belakang sekali, Pak. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah karena bacaan surah An-Nas dan Al-Falaq? Karena ada kan pandangan dalam masyarakat ini jika sihir atau dari kesepakatan Iya. 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 Jadi sekalipun ini peristiwanya kepada diri Rasulullah SAW, tapi sekali lagi itu kita mengatakan bahwasanya itu juga berlaku untuk umatnya. Jadi sekalipun dua surah ini dibacakan kepada Rasulullah SAW ketika terkena sihir, maka itu juga bisa dipraktekkan untuk umatnya. Untuk ya kita misalnya kalau ada yang kita tahu bahwasanya orang yang terkena sihir, boleh kita bacakan itu. Al-Falaq dengan An-Nas. Ya. Juga ada seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya kami pernah melakukan perjalanan kemudian hendak singgah di satu suku. Tapi ternyata ketika kami singgah dan minta untuk dijamu, ternyata mereka menolak untuk menjamu kami dan itu aib bagi orang Arab kalau ada tamu lalu tidak dijamu. Ya. Kemudian tidak lama berselang itu, setelah itu ternyata ada di antara kaum itu datang kepada mereka dan mengatakan, adakah di antara kalian yang punya baca-baca? Ya, jampi-jampi istilahnya. Baca-baca, ruqyah kalau istilah syariah itu. Karena sesungguhnya pemimpin kaum ini sakit. Dikatakan bahwasanya penyakitnya itu ada ya binatang berbisa yang menyengat kayak kalajengking ya. Maka di antara sahabat mengatakan, ada, saya bisa. Tapi kalian tadi sudah menolak kami untuk tidak menjawab kami. Ya, maka mereka mengatakan, baik, kalau berhasil sembuh kami akan berikan hadiah kepada kalian. Ya. Akhirnya pergilah sahabat ini menemui pemimpin kaum tersebut. Lalu dia mengatakan, saya pun membacakan surah Al-Fatihah. Lalu meludahi bekas gigitan itu, tidak lama setelah itu sembuh, langsung diri. Maka mereka menghadiahkan kepada kami banyak kambing, ya, banyak kambing. Satu kelompok kambing dikatakan dalam hadis itu, qati'atu ghanam, dihadiahkan kepada mereka. Jadi di sini sahabat yang juga meruqyah dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Sampai Rasulullah ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, wah, siapa yang kasih tahu kalian kalau surah Al-Fatihah itu adalah obat? Nah, ternyata para sahabat sudah memahami bahwasanya ketika Rasulullah mempraktikkan itu, mereka langsung mempraktikkan juga untuk menjadikan Al-Quran sebagai ruqyah, ya, bisa untuk mengobati, racun saja diobati oleh. Jadi Al-Quran itu cuma sekalian itu kalau kita bacakan itu sebenarnya bisa mengobati penyakit fisik yang nampak ya. Begitu juga dengan penyakit yang tidak nampak seperti tadi sihir dan seterusnya. Jadi bisa boleh kita bacakan ya. Nah, memang sihir itu cuma sekalian, sihir itu mudah untuk dibongkar atau tersembuhkan kalau kita mendapatkan buhulnya.
mendapatkan buhulnya. Kayak tadi Rasulullah mendapatkan buhulnya, tapi kan lewat malaikat. Nah, kalau kita bagaimana caranya mendapatkan buhulnya? Ya buhulnya itu biasanya itu diakui sendiri oleh jinnya kalau dia terdesak. Ya, kalau misalnya kita berdialog, kita ruqyah dan kita minta tunjukkan di mana buhulnya disimpan oleh tukang sihirnya, maka biasanya ditunjukkan. Disimpan di sini, disimpan di sini. Dicari saja kalau betul itu ada buhulnya, maka itu buhulnya dimusnahkan dulu baru dibacakan ruqyah, insyaallah itu akan sembuh orangnya. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya Allah mengatakan diruqyah saya terus, secara rutin, pagi sore diruqyah, ya, itu akan membuat jin yang ada dalam tubuh orang yang disihir itu akan lemah, akan bisa mati. Karena misalnya jin itu kalau sihir jemaah sekalian itu dia tidak mau keluar karena dia terikat dengan buhul itu. Terikat dengan buhul dia. Selama buhul tidak ditemukan, jinnya tidak bisa keluar karena terikat. Ya dia terikat dengan buhul itu. Ya, salah satu caranya itu yang melemahkannya atau bahkan bisa membunuhnya dengan bacaan ruqyah. Ya seperti itu. Allah alam. Oh, masih aja, iya, iya. Bisa terjadi penyakit kain kan dari mata Iya. memandang mata menunjukkannya tapi tidak terucap Zikir. Perkataan. Oh, perkataan ya. Apa bisa terjadi hanya sebatas memuja dalam mata tapi tidak terucap dalam pandangan ya. Bisa saja, Pak. Itu biasa saja. Jadi ada orang yang kalau tingkat hasannya sudah terlalu tinggi ya kepada seorang itu, sekalipun dia tidak mengucapkan dengan ucapannya pujian ya, tapi dia cukup dengan pandangan kedengkian itulah, hasad itu bisa mendatangkan penyakit bagi orang lain. Nah, ini pentingnya kita untuk senantiasa mengulang-ulang dua surah ini ya untuk kita baca. Makanya Rasulullah menganjurkan pagi sore kita baca ini 3 kul ya, pagi sore hendak tidur ya, kita baca ini 3 surah ini karena itu menjadi ibaratnya tameng ya, benteng bagi seorang muslim dari serangan-serangan gaib yang tidak nampak oleh mata kita. Ayo, Pak. Kendaraan benda ya istilahnya biasa saja. Ini bisa juga ya, jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ain itu bisa mengenai sebuah benda, pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan seterusnya. Artinya kalau kita kadang-kadang ada orang kalau saya pakai motor saya misalnya, kenapa kayak dalam perasaanku atau sering tiba-tiba jatuh misalnya, padahal tidak ada penyebab. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, itu bisa terkena penyakit ain seperti itu karena pandangan kedengkian dari orang yang tidak senang kepada kita. Nah, jadi memang kita yang perlu hati-hati, bahkan kita yang namanya pandangan hasad itu kan kita tidak tahu, bahkan terkadang dari orang-orang dekat yang kita tidak sangka-sangka. Ya, makanya kita harus perkuat diri kita dengan sering membaca surah ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, saya kira demikian. Kita cukup sampai di sini kajian kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.